Di akhir tahun, PT Maju bersama mengalami penurunan laba yang cukup signifikan. Kondisi ini membuat manajemen khawatir terhadap kepercayaan investor. Ariel sebagai Direktur Utama memanggil Giza untuk membahas laporan keuangan perusahaan. Sebelumnya Pak, kenapa Bapak panggil saya Pak? Jadi gini Giza, laba perusahaan ini saya lihat turun cukup besar kan. Jika laporan ini dipublikasikan, mungkin investor bisa kehilangan kepercayaan kepada perusahaan kita. Oh, benar Pak, laba tahun ini memang turun drastis daripada laba tahun sebelumnya Pak. Saya ingin laporan keuangan ini diperbaiki, cari agar laba terlihat lebih tinggi. Maksudnya mengubah angka di laporan keuangan perusahaan kita Pak? Ya, yang penting perusahaan terlihat sehat di mata investor. Baik Pak. Silakan. Setelah rapat selesai, Giza menemui Hanifa yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. Hanifa, saya ingin kamu menyesuaikan laporan keuangan. Beberapa biaya bisa ditunda kakak catatannya agar laba perusahaan kita lebih meningkat. Maaf Bu, jika biaya sudah terjadi tidak dicatat, maka laporan keuangan tidak akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ini perintah manajemen Hanifa. Kita hanya perlu membuat laporan keuangan kita menjadi lebih baik. Maaf juga sebelumnya Bu, saya sebagai akuntan, saya harus mematuhi standar akuntansi dan etika profesi. Coba kamu pikirkan lagi ya, masa depan perusahaan sedang dipertaruhkan saat ini. Hanifa merasa tertekan karena harus memilih antara mengikuti perintah atasan atau mempertahankan integritas profesinya. Apakah Ibu Ia kemudian berdiskusi dengan rekan kerjanya. Iya, selamat siang, Bu. Oh iya, bisa, Bu. Nanti saya sama Latifah ke ruangan Ibu, Bu. Iya, Bu. Makasih juga, Bu. Ada apa, Zara? Tadi Ibu Hanifah menelpon aku. Katanya disuruh kita pergi ke ruangannya. Ayo sekarang kita pergi. Oke. Kenapa Ibu manggil saya Latifah, Bu? Jadi gini, tadi Ibu manajer datang ke ruangan saya untuk memerintahkan saya untuk mengubah laporan keuangan perusahaan ini. Jadi menurut kalian bagaimana? Hah? Terus gimana, Bu? Apakah Ibu mengikuti perintah dari Ibu Giza? Itulah saya juga bingung. Kalau laporan dimanipulasi itu melanggar etika profesi. Benar, jika auditor menemukan hal tersebut, perusahaan kita bisa kena sanksi loh, Bu. Dan reputasi kita sebagai akuntan juga akan tercoreng, Bu. Benar, itulah yang membuat saya tidak ingin mengubah data tersebut. Nah, coba Ibu pikirkan saja baik-baik dulu, Bu. Baik, kalian berdua boleh keluar dari ruangan saya sekarang. Boleh, Ibu. Beberapa hari kemudian, auditor internal melakukan pemeriksaan rutin terhadap laporan keuangan perusahaan. Nah, saya menemukan beberapa biaya yang belum dicatat dalam laporan keuangan. Ada apa ini sebenarnya, Hanifah? Jadi gini Bu Syifa, ada tekanan dari manajemen agar laba perusahaan terlihat lebih besar. Laporan keuangan itu harus disusun secara jujur dan objektif. Nah, saya sekarang perlu melaporkan semua ini. Siang Bu Komisaris, saya menemukan beberapa Temuan auditor biaya kemudian yang dilaporkan dicatat kepada dalam Maya laporan selaku keuangan. komisaris perusahaan. Oke, sekarang ya Bu. Baik Bu. Siang juga, Bu. Kalau begitu, sepertinya kita harus mengadakan rapat dadakan bersama direktur juga. Rapat Sekarang ya, khusus Bu. segera dilakukan untuk membahas masalah tersebut. Jadi kenapa rekan-rekan menemui saya pada siang hari ini? Sedangkan kan saya tidak ada mengundang rekan-rekan untuk masuk ke ruangan saya. Jadi gini Pak, saya menerima laporan dari auditor internal mengenai dugaan manipulasi laporan keuangan perusahaan. Coba jelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Jadi gini Mai, saya ingin menjaga citra perusahaan di mata investor agar terlihat baik. Tapi tindakan tersebut melanggar prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan. Saya juga menolak untuk mengubah data perusahaan tersebut Pak Bu, karena bertentangan dengan kode etik profesi akuntansi. Dan laporan yang tidak sesuai dengan fakta itu Pak dapat merugikan investor, kreditor, dan perusahaan sendiri Pak.
Keputusan saya, laporan keuangan perusahaan harus dijalankan dengan transparansi dan tanpa manipulasi. Baiklah rekan-rekan, setelah saya mempertimbangkan, Setelah melalui saya berbagai menyadari pertimbangan, bahwa manajemen indeks akhirnya menyadari pentingnya kejujuran dalam penyusunan menjadi laporan keuangan. dan saya minta maaf kepada manajer dan segenap rekan-rekan telah menekan rekan-rekan untuk manipulasi laporan keuangan sehingga terlihat sehat di mata investor. Baik, kami akan memperbaiki laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku dan menyajikannya dengan kondisi yang sebenarnya. Baiklah begitu, saya sebagai seorang akuntan harus menjaga integritas, objektivitas dan profesionalisme di dalam perusahaan. Semoga kejadian ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa satu kepercayaan dibangun atas dasar jujur. Jadi guys, pembelajaran yang dapat kita ambil dari video ini adalah Integritas adalah fondasi utama profesi akuntansi. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa seseorang akuntan harus tetap berpegang pada etika profesi, meskipun menghadapi tekanan dari pihak manapun. Kejujuran dan integritas merupakan modal utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi.